Audio Jungle. Ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh keberkahan ini. Semoga jadi sebab turunnya hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari ammi saya, dari paman saya, almarhum Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Hussein Al-Aidarus. Kita doakan semoga almarhum di dalam alam kuburnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Diampuni dosa-dosanya, ditutupi aib-aibnya, disayang Allah, dipertemukan dengan Rasulullah. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini semoga dijadikan tambahan amal pahala yang mengalir sebagai jariah ke dalam alam kubur beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan keluarga beliau, istri Umi Akah beserta segenap anak-anaknya, anak, mantu, cucu, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya Habib Umar Al-Idrus serta segenap keluarganya. Kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar dari Habib Abdul Qadir dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, diluaskan rizkinya, senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap ustadzah, segenap hubabah, segenap syaraif, segenap pimpinan pondok pesantren dan pimpinan majelis ta'lim, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang datang dari kemarin, dari semalam, dari subuh, ataupun yang datang baru aja. Kita doakan, saya doakan semoga semuanya selalu dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semoga diampuni Allah, aib-aib kita ditutup Allah, hati kita dikaruniai kebaikan, akhlaknya bagus, rezeki kita dilapangkan, nasib hidup kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih daripada itu semua kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga akhir hidup kita nanti Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Di bulan Ramadan kemarin kita banyak membaca Al-Quran. Ada yang khatam 10 kali, langsung bilang enggak ada. Jangan karena kamu enggak, kamu pikir enggak ada.
Ada yang hatam 7 kali? Enggak juga. Ada yang hatam 5 kali? Ada yang hatam 3 kali? Ada yang 2 kali? Ada yang 1 kali? Ada yang hatam sekali dalam niat. Ya, niatnya doang, pengen hatam, ternyata nggak hatam juga. Ada yang begitu? Saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran saya banyak mendapati kisah-kisah para nabi. Banyak sekali, Al-Quran banyak berisi kisah para nabi-nabinya Allah. Dan subhanallah, subhanallah, di kisahnya para nabi itu Allah jadikan kehidupan mereka tidak ideal, tidak sempurna. Bahkan kalau kita perhatikan lagi di kisah-kisah para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada banyak kisah keluarga Nabi Muhammad dan kisah keluarga para nabi-nabi yang lainnya yang bukan hanya tidak ideal tapi menguji kesabaran. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang dengerin nih, penting buat lihat dirimu. Orang dalam hal kesabaran dibagi 2. Ada yang teruji kesabarannya, ada yang menguji kesabaran orang lain. Sekali lagi saya ulangi, orang dalam urusan kesabaran dibagi 2. Ada yang teruji kesabarannya, ada yang menguji kesabaran orang lain menghadapi dia. Istri misalnya, ada yang teruji kesabarannya, sabar ngadepin suami, sabar ngadepin keluarga suami, sabar ngadepin keluarganya sendiri. Ada juga istri yang menguji kesabaran suaminya ngadepin dia. Suaminya tinggal bagian ngelus dada mulu. Ya Allah, sabar. Fasobrun jamil. Gitu. Kamu bagian yang mana? Ibu juga gitu. Ada ibu yang sabar menghadapi anaknya. Sabar. Anaknya lagi sakit, sabar. Anaknya lagi sulit, sabar. Anaknya lagi menghadapi hari-hari yang berat, sabar. Ada. Anaknya lagi nakal, sabar. Ada juga yang menguji kesabaran anaknya. Anaknya sampai kalau lagi didatengin temen-temennya, kemudian temen-temennya nanya, itu mamah kamu ya? Gitu deh. Rada berat mau bilangnya. Lah modelannya begitu, bahasanya kasar, bicaranya keras, suka marah-marah, suka bikin malu anaknya. Masa sama teman-teman anaknya dia bilang, udah pada makan belum? Belum bu, pulang gi sana. Menguji kesabaran anaknya. Ada yang begitu. Orang tua
yang bukannya sabar menghadapi anaknya, malah justru menguji kesabaran anak menghadapinya. Saya doakan yang jadi orang tua di sini jangan ada yang masuk kelompok yang kedua, menguji kesabaran anak nih ya, jangan. Saudariku sekalian saya muliakan, jadi saudara juga begitu. Untukmu yang punya kakak, punya adik, untukmu yang punya kerabat, punya saudara-saudara, itu juga begitu. Ada yang teruji kesabarannya menghadapi saudaranya. Saudaranya lagi kesulitan dibantu, saudaranya lagi kesedihan dihibur, saudaranya sedang kekurangan diberi, saudaranya sedang sangat perlu perhatian diperhatikan. Ada yang begitu. Semoga kita menjadi salah satunya. Ada juga yang justru sebaliknya, menguji kesabaran saudara-saudaranya. Kayak yang bikin saudaranya ngelus dada mulu, ya ampun, sabar nih ngadepinnya nih. Teman-teman saudaraku sekalian, para nabi itu semuanya diuji dengan keluarga yang tidak harmonis. Kita baca di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Ibrahim yang diuji dengan kesabaran ayahnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ayahnya, anaknya seorang nabi, ayahnya malah tukang menyembah berhala. Bahkan kabarnya tukang bikin berhala. Jadi dia yang memahat berhala-berhala tersebut untuk dia jual. Ikan rada repot nih kalau ibadah menjadi komoditas, kalau ibadah menjadi sesuatu yang dapat menarik penghasilan. Nabi Ibrahim sabar ngadepin ayahnya, walaupun memang khilaf ulama apakah ayah benar ataukah ayah tiri, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa itu bukan ayah tapi paman. Akan tetapi beliau yang mengasuh, dia yang mengasuh Nabi Allah Ibrahim sedari kecil. Sebab ayahnya Nabi Ibrahim artinya adalah kakeknya Nabi Muhammad, salah satu dari kakek-kakeknya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang memiliki garis keturunan bersambung dengan Nabi Allah Ismail bin Nabi Allah Ibrahim. Sedangkan Allah mengatakan tentang baginda kita Nabi besar Muhammad, wa taqallubaka fisajidin, dan kami membolak-balikkan engkau wahai Nabi Muhammad dalam sulbi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak mengatakan bahwa ayah yang Allah sebut dalam Al-Qur'an mengenai kisahnya Nabi Allah Ibrahim sebagai seorang yang menyembah berhala bukanlah ayah kandung Nabi Ibrahim. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang istrinya Nabi, akan tetapi boro-boro mendukung dakwah suaminya, bukan membantu mensupport dakwah suaminya, dia malah justru menjadi salah satu dari orang-orang yang memusuhi, bahkan menjadi gangguan paling besar dan kafir paling besar dalam kehidupan dakwah suaminya. Ada istrinya Nabi Allah Lut, tahu namanya?
bulut. Ada juga istrinya Nabi Allah Nuh, namanya nih, dua istri Nabi ini nih, istri Nabi Nuh termasuk di antara yang tenggelam di saat banjir bandang menenggelamkan orang-orang yang kafir dari umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Istrinya sendiri tenggelam. Kenapa gitu? Gak beriman. Di antara mereka yang mengejek Nabi Nuh ketika Nabi Nuh membuat kapalnya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapalnya, fasna'il fulka bi'ayunina, wahai Nuh, buatlah kapal dengan pengawasan kami. Nabi Nuh mulai bikin kapal, diejekin sama kaumnya, ye Nuh, lautan mana dia, kamu udah bikin kapal aja. Sejak kapan Nuh kapal bisa jalan di atas daratan? Begitu. Umatnya yang mengejek, di antaranya istrinya sendiri. Gimana kabar kapal Nuh? Kapal udah berapa progresnya nih, berapa nih? Kayaknya udah mulai kelihatan nih, bakalan hujan deras kali ya, jadi lautan. Dihina-hina Nabi Nuh alaihi salam, diejek-ejek bahkan oleh istrinya sendiri. Saudaraku sekalian saya muliakan, istri durhaka Nabi Nuh, Nabi Lut, bahkan anak durhaka Kan'an namanya, anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dari sebelum-sebelumnya melihat anak-anaknya tidak semuanya berbakti, ada anaknya yang memang durhaka kepada beliau, si Kan'an ini, jadi bahan pikiran Nabi Nuh, sehingga meskipun anaknya seperti itu, tak henti Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi najjini wa ahli, ya Allah, nanti kalau engkau menenggelamkan semuanya, ya Allah, selamatkanlah saya dan keluarga saya. Selamatin saya nanti ya Allah, keluarga saya juga ya Allah. Pikiran Nabi Nuh ketika menyebut keluarganya adalah anaknya, yang diantaranya adalah Kan'an, si anak yang tidak beriman ini. Orang tua kadang-kadang begitu tuh, kasih sayangnya panjang. Udah tahu anaknya nggak beriman, didoain terus juga. Doa Nabi, Rabbi najjini wa ahli, selamatin saya ya Allah, selamatin keluarga saya, selamatin anak-anak saya ya Allah. Allah bilang, aku akan menyelamatkanmu dan keluargamu wahai Nuh. Tenang hati Nabi Nuh. Alhamdulillah. Datang banjirnya, udah farot tenur, kata Allah, nanti kalau kamu lihat dapurmu nih sudah keluar air dari bawah, nah tuh segera Nuh, segera naik di atas kapal, masukkan semua apa yang bisa kamu bawa dari bahan-bahan makanan, masukkan pulalah semua binatang-binatang yang ada sebagai perwakilan. Jadi nggak bisa diselamatin semuanya kan, tikus banyak, ntar kapalnya isinya tikus semua, kucing banyak, jadi diambil perwakilan aja, cowok cewek gitu kan, betina jantan, betul, dimasukin tuh sama Nabi Nuh. Makanya kabarnya semua binatang-binatang yang sekarang ada ini
adalah anak keturunan dari binatang yang diselamatkan Nabi Nuh di saat hari tenggelam, saat hari banjir bandang. Naikin tuh binatang-binatang semuanya, termasuk semut, lintah, kan masih ada tuh kan lintah, semuanya naikin sama Nabi Nuh. Termasuk juga semua orang yang beriman kepada Nabi Nuh, semuanya dinaikkan. Maka emang kamu keturunan siapapun, dari etnis manapun, dari ras apapun, sebenarnya adalah keturunan orang yang beriman kepada Allah, yang selamat saat banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kakek moyang kita itu semuanya beriman. Dan tentu juga kita semuanya keturunan dari Nabi Allah Adam alaihissalam, yang adalah seorang nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian saya muliakan, naikin semuanya, udah di atas kapal Nabi Nuh, mulai nih hujan turun dari atas, hujan air datang dari bawah, jadi atas bawah diturunin air. Nabi Nuh mulai ngabsen, si ini udah ada, si ini udah ada, anaknya satu nggak ada. Ketika kapal mulai jalan, Nabi Nuh mencari-cari anaknya yang satu Kan'an tadi ini. Dilihat anaknya lagi lari-lari, tapi bukan lari-lari mendekat, lari-lari menjauh menuju ke atas gunung. Kata Nabi Nuh, ya bunayya irkab mana, ya bunayya irkab mana, nak ayo nak naik sini nak naik sini nak. Anaknya menoleh kepada Nabi Nuh, kemudian berkata, Sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Gak usah ya, saya mau naik ke atas gunung, akan menyelamatkan saya dari banjir semacam apapun. Ayahnya bilang, la asimal yawm min amrillah illa marrahim. Gak ada yang selamat hari ini nak, kecuali yang diselamatkan sama Allah. Semuanya bakal tenggelam. Anakku sayang, kemarilah, anakku kemarilah. Bu, kita tuh kalau udah bener, terus ada orang gak percaya sama kita, orang itu siapa? Kalau orang lain kadang kita gak peduli, tapi kalau keluarga kita sendiri, kalau kamu udah jujur tapi suami kamu gak percaya sama kamu, sakit hatimu lebih. Kalau kamu udah bener anak kamu gak percaya, sakit hati. Betul? Kalau orang lain gak peduli. Saya kalau ada ibu-ibu nih yang hadir di sini atau orang lain lah ya, netizen misalnya, Ustazah Halimah ngomong apaan sih itu saya nggak percaya, saya bakalan bilang bodoh amat. Kamu nggak percaya sama saya, terserah, bukan urusan saya. Urusan saya adalah menyampaikan kebenaran yang saya yakini, dan saya ambil ilmu ini dari guru-guru yang dapat kita percaya. Urusan kamu gak percaya bukan urusan saya. Tapi kalau yang gak percaya sama saya suami saya, kalau yang gak percaya sama saya orang tua saya, kalau yang gak percaya sama saya saudara saya akan berusaha untuk sebisa mungkin mencari kepercayaan dari orang yang saya sayangi. Sebab didustakan oleh orang yang kita sayangi rasanya
jauh lebih pahit daripada didustakan oleh seisi dunia sekalipun. Betul begitu? Karenanya memang benar, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang punya peluang paling banyak, paling besar dalam menyakiti kita. Sebab disakiti oleh orang yang kita sayangi rasanya jauh lebih sakit daripada disakiti orang yang kita nggak kenal, orang yang jauh dari kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Nuh ngelihat anaknya kayak begitu. Nabi Nuh bilang, la asimal yaumin amrillahi illa marrahim. Anaknya tetap kekeh ninggalin Nabi Nuh. Nabi Nuh liatin anaknya, kapal terus bergerak, hujan terus turun, air terus menyembur dari bawah, hingga sampai Nabi Nuh melihat anaknya yang sudah sampai di atas gunung, perlahan-lahan ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika Nabi Nuh lihat udah tinggal kepalanya aja, anaknya tenggelam. Nabi Nuh dengan tangisan bertanya kepada Allah, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, kan itu anak saya, keluarga saya. Bukankah engkau telah berjanji dan janjimu selalu benar? Bukankah engkau telah berjanji menyelamatkan anak saya, keluarga saya? Dan bukankah engkau senantiasa menepati janjimu ya Allah? Bukan protes, hanya bertanya. Sebab Allah telah menjanjikan kepada Nabi Nuh akan menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Sementara di depan mata Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam bersama dengan orang-orang yang tenggelam. Apa jawab Allah, teman-teman? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, si Kan'an bukan keluargamu, sebab pilihan hidupnya tidak sama dengan pilihanmu. Sebab aku tak ada dalam hatinya, wahai Nuh, sementara kamu adalah nabiku. Jangan sampai kita sama orang tua kita dipisahkan dengan buruknya perbuatan kita. Jangan sampai kita sama guru-guru kita dijauhkan karena pilihan hidup yang tidak sama. Guru kita memilih taat, sementara kita memilih maksiat. Orang tua kita memilih kebaikan, sementara kita memilih dosa-dosa. Orang yang kita sayangi memilih apapun yang mendatangkan pahala, sementara kita memilih jalan-jalan menuju kejauhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kisah Nabi Nuh terulang pada kita dan keluarga kita. Semua diuji dengan keluarga yang tidak sejalan. Saya sama suami saya, alhamdulillah ustazah,
Anak alhamdulillah semua ustazah. Orang tua, saudara, mertua, ipar, ada aja. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau nggak ada bapak, yang jadi bapaknya kan seharusnya adalah paman-pamannya. Tapi seperti yang diceritakan, Nabi itu pernah dakwah di pasar Ukad di Mekah awal-awal Islam. Ketika datang, kalau musim pasaran tuh datang orang-orang dari luar kota, Nabi Muhammad bilang, ya ayyuhan nas isma'u qawli, Pak, Bu, dengerin saya. Innama ana Rasulullah, saya ini utusan Allah. Qad nazalat alayya, qad nazala alayya al-wahyi, telah diturunkan kepada saya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aminu bi, berimanlah kepada saya. Yang di belakang ada yang nyaut, bohong, bohong. Seseorang bertanya kepada ayahnya, riwayat hadis. Dia bilang, siapa dia ayah? Yang di depan yang bicara itu nak Muhammad bin Abdullah, yang mengaku dirinya sebagai seorang rasul itu Muhammad bin Abdullah. Yang di belakang yang ngatain dia bohong siapa ya? Itu pamannya, yaitu Abu Lahab. Semua diuji, semua diuji. Ujiannya juga macem-macem. Ada yang gitu, nggak sejalan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan segala macam ujian. Tidak mudah. Hidup ini nggak mudah. Iya, kenapa ya ustazah? Kenapa hidup ini nggak mudah? Mungkin ada orang-orang tuh yang hidupnya mudah, kayak saya kok nggak mudah. Misalnya gitu, siapa yang kamu pikir hidupnya mudah? Itu yang di Instagram. Katanya di Twitter semua orang, di X sekarang sebutnya, di X semua orang pinter. Di Facebook semua orang punya teman. Di Instagram semua orang kaya raya. Teman-teman sekalian, ya kamu jangan cuman lihat orang dari media sosial. Mereka menampilkan apa yang ingin ditampilkan. Tapi kenyataan hidup siapapun tidak akan pernah mudah. Tidak semua kehidupan kita mudah kita jalani. Ada hari-hari mudah, ada hari-hari berat. Tidak semua orang di sekeliling kita, bahkan keluarga kita, mudah untuk kita hadapi. Ada yang mudah, ada yang sulit. Nggak apa-apa, itu memang aturan kehidupan. Bahkan kepada para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kehidupan mereka seperti itu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi gimana dong mestinya kita ngadepin orang-orang di sekeliling kita? Nih saya kasih tahu, biar jangan salah-salah jalanin hidup, menghadapi yang sulit dihadapi, menghadapi
yang sulit kita hadapi di kehidupan kita, dari keluarga, handai tolan, sanak famili, kita mesti pakai 3 hal. Ada 3 kuncinya. Kalau kamu bisa jalaninnya, 3-nya bisa kamu amalkan, insya Allah jalan kehidupanmu semakin hari semakin terarah. Insya Allah jalan hidupmu tambah hari tambah dekat sama surga. Amin. Kenapa hidup emang gak mudah, Ustazah? Ini pertanyaan yang tadi belum saya jawab. Karena dunia ini bukan tujuan. Dunia ini adalah waktunya nyari bekal. Tujuan kita yang sesungguhnya adalah surga. Dan surga itu enak. Surga itu mahal. Surga itu indah. Jangankan mau masuk surga, mau masuk fakultas kedokteran aja ujiannya susah, biayanya mahal. Cuman mau jadi dokter, gimana mau jadi ahli surga? Gimana mau jadi hamba dicinta? Gimana mau jadi umat yang bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Tentu nggak mudah. Kata Nabi Muhammad, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah dagangan Allah adalah surga. Mahal. Harus kamu beli dengan gunung-gunung kesabaran. Harus kamu beli dengan nominal ketaatan. Harus kamu beli dengan saldo pahala. Dan itu salah satunya kita dapatkan dengan cara bagusnya kita menghadapi keluarga kita. Yuk, jadi orang yang bagus cara jalanin ujian kehidupan. Amin. Yang pertama, kalau kamu ngadepin orang yang kamu sayangi tapi dia susah dihadepinnya. Ustazah, kalau orang lain yang susah kita hadepin gimana? Maksud kamu siapa? Tetangga, netizen, misalnya ya, orang-orang lain gitu. Saya sering difitnah, saya sering dikatain, misalnya kamu tanya seperti itu. Ada temen susah dihadapin nih Ustazah, tinggal ngutang mulu, tiap ketemu tiap ngutang, tiap ketemu tiap ngajakin ngomongin orang. Kalau itu bukan keluarga kamu, saya sarankan tinggalin aja. Kalau ada orang tiap kamu ketemu sama dia ngajakin bikin dosa, saran saya segera tinggalkan. Kenapa gitu? Sebab kamu punya pilihan, mau deket atau mau tinggalin. Ya tinggalin, ngapain? Hidup kamu ini gak lama. Ngapain dalam hidup kamu mesti ngadepin orang yang terus-terusan ngajakin kamu berbuat maksiat dan berbuat dosa? Tinggalin. Sisanya doain tetap orang tersebut, tapi jangan mau deket-deket sama orang kayak begitu. Nah, kamu tahu ada orang mainan api, kamu deketin terus sama dia,
saat dia kebakaran bisa jadi kamu juga nggak selamat, ikutan kebakar juga, kan begitu. Tapi kalau keluarga kita, Bu, tentu tidak begitu saja kamu tinggalkan, sebab yang namanya keluarga kan kita nggak bisa milih, betul nggak? Bapak saya nyebelin nih, ganti bapak ah. Ibu saya nih suka ngajakin saya ngomongin orang mulu, udah ah saya tinggalin aja ibu saya. Nggak bisa begitu, kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya saudara, nggak ada mantannya teman-teman. Itu siapa sih ngeliatin kamu mulu? Oh dulunya dia kakak saya, sekarang udah jadi mantan. Nggak bisa begitu. Kakak, adik, itu namanya rahim. Silahnya, hubungannya bergantung di bawah arsy. Inna rahim yata'allaq bil arsy, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya kekerabatan, famili, kakak adik, itu tuh hubungannya bergantung di bawah arsy. Seraya berkata, Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan orang yang menyambungkan hubungannya denganku, dan putuskanlah hubunganmu ya Allah dengan orang yang memutuskan hubungan denganku. Jadi yang hubungan sama kerabatnya putus, putus pula lah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nggak bisa milih kita, nggak bisa milih mertua, betul? Nggak bisa milih saudara, nggak bisa milih saudara ipar. Suami gimana nih Ustazah? Kita bisa milih apa enggak nih suami nih? Ya, kalau udah punya suami yang nggak usah gampang-gampang dilem biru, lempar cari yang baru, nggak bisa gitu. Ustazah saya susah banget ngadepin suami saya Ustazah, boleh tukar tambah nggak Ustazah? Emangnya ban mobil apa tukar tambah? Saya ikut sekalian, nih ada 3 rumusannya. Yang pertama, sama saudara-saudaramu itu maafkan. Mesti gede maafnya, mesti gede. Kesabaran saya udah habis Ustazah ngadepin dia. Itu bukan habis, tapi kesabaranmu yang kesedikitan, makanya jadi gampang habis. Kesabaran kok isinya gula dalam toples sih cepet habis. Apalagi kalau kesabaran kamu isinya kayak isi nastar dalam toples, baru hari lebaran kedua udah habis. Nggak gitu. Sabar kamu tuh sekurangnya mesti 1000. Permaafan kamu tuh sekurangnya mesti 1000. Kalau kamu pakai 1, 2, 3, sisanya masih banyak. Maafin lagi, maafin lagi. Udah bikin salah Ustazah nih udah 36 kali nih saya hitungin. Oh tenang aja, kamu masih punya 970 berapa tuh? 74 sisanya masih banyak, nggak apa-apa, sabar. Kalau bikin salah maafkan, maafin. Ayah kamu bikin salah, maafin. Ibu kamu bikin salah, maafin. Adik kamu bikin salah, maafin. Kakak kamu bikin salah,
maafin. Anak kamu bikin salah, maafin. Suami kamu bikin salah, maafin. Yang banyak maafnya, yang gede maafnya. Man afa'u fi, siapa yang gampang maafin bakal gampang dimaafin sama Allah. Dosa kita nggak kurang-kurang teman-teman. Kita berharap Allah memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka terhadap orang yang bikin salah sama kita, maafkanlah. Maafin, maafin, maafin. Jadi kesabaran ada batasnya nggak nih Ustazah? Ada, ada. Kamu nggak perlu sabar lagi. Kapan? Kapan batas kesabaran? Saat kamu mati. Kalau udah mati, habis kesabaran. Begitu katanya Imamul Haddad. Qabla an yafnas tibari hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi qabla an yafnas tibari. Hajat saya Allah kabulkan, bahagiakan hati dan jiwa saya ya Allah sebelum habis kesabaran saya. Kapan kesabaranmu habis wahai imam? Inda hululil ajal, ketika datang ajal menjemput saya. Gitu. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi nafas masih mengalir di paru-parumu, masih dapat kamu hembuskan dari hidungmu, belum habis pulalah kesabaranmu. Jangan habis sabarnya. Terusin, terusin. Ngadepin anak yang sabar. Iya Bu, iya Bu. Jangan keluar kata-kata kasar. Jangan, jangan. Kesian anakmu, kesian. Kamu tuh anak orang tapi kelihatannya kayak anak set. Jangan. Ntar setannya seneng. Enak deh saya, gak ikut-ikutan ngelahirin, jadi punya banyak anak. Jangan banyakin pasukan setan teman-teman. Jangan. Sabar aja. Ngadepin anak yang sabar. Anak nakal, sabar. Anak gak dengerin ucapanmu, sabar. Anak sakit-sakitan, sabar. Sabar. Teruslah berdoa kepada Allah dan jangan pernah kehabisan kesabaran. Maafin. Tiap kali kamu ngerasa kok anak kurang ngajar ya, tiap kali kamu ngerasa kok punya anak gini amat ya, anak saya bandel amat, anak saya nyakitin hati saya, bangun di waktu malam, habis selesai tahajud kamu bilang, ya Allah, anak saya bikin saya kesel, sakit hati saya, ya Allah,
Saya marah ya Allah, tapi saya maafin dia ya Allah. Saya kesel tadi siang ya Allah, tapi saya maafkan dia ya Allah. Saya maafin dia ya Allah. Saya ridho sama anak saya ya Allah, maka ridhoilah anak saya ya Allah. Ridhoi anak saya ya Allah. Sayangi anak saya ya Allah, karena saya sayang sama anak saya ya Allah. Bukankah engkau ya Allah yang telah mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua, ridha Allah pun terletak pada keridhaan orang tua. Ya Allah, saya orang tuanya, saya ridho pada anak saya, maka ridhoilah anak saya ya Allah. Kalau kamu ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, sekarang anak kamu masih bandel, besok-besok enggak lagi. Sekarang anak kamu masih keras, besok-besok akan lembut hati. Sekarang anak kamu masih belum terarah, besok-besok akan dapat hidayah. Syaratnya kamu sebagai orang tua yang ridho, maafkan anak yang berbuat salah padamu. Insya diamalkan, insya Allah. Ama saudara juga gitu, ama keluarga semua gitu. Sayangi aja, maafkan setiap kali mereka berbuat salah. Insya itu satu. Yang kedua, teman-teman saudara sekalian, ngadepin keluarga kita, dua nih, maklumi, nauin, ngertiin, fahami. Udah, itu jauh lebih indah, jauh lebih lega hati kamu ketika kamu mengerjakan itu, daripada kamu susah-susah nyari penyebabnya, daripada kamu susah-susah mencari, membetulkan letak permasalahannya. Kadang-kadang nih ya, kalau ada konflik di keluarga, kalau mau nyari siapa yang salah, itu kayak nyari siapa duluan antara ayam sama telur. Ayo, ayam apa telur? Tuh kan gak sepakat. Ayam duluan kayaknya, tapi kan ayam dari telur. Tapi kan telur juga dari ayam. Nggak ketemu-ketemu siapa duluan antara ayam sama telur. Sama, kalau kita lagi ada konflik, kalau kita lagi ada masalah sama keluarga, sama saudara, sama suami, sama anak, sama orang tua, itu kalau nyari siapa yang salah tuh teman-teman, itu kayak nyari antara telur sama ayam siapa yang duluan. Udah nggak usah cari-cari tahu siapa yang salah, maafin aja yang pertama, kemudian yang kedua maklumi, ngertiin, fahami, saya tahu. Udah enak kayak begitu. Saya ngerti, saya maklum, harap maklum. Dimaklumin aja, dimaklumin aja. Kita kan nggak bisa tukar saudara, udah maklumin aja. Kita nggak bisa tukar keluarga, maklumin aja. Kita nggak bisa ganti anak, teman-teman. Emang kamu kesel-kesel sama anak kamu terus kamu mau ganti gitu?
Pas anak lagi bubaran sekolah, bosan sama anak saya, mau nyari yang cakepan, mau nyari yang pinteran, kan gak gitu. Gak gitu. Keluarga kita hadiah indah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Gak ada yang sempurna, gak ada yang sempurna. Saya sampaikan padamu, tak ada yang sempurna, gak ada yang ideal, gak ada. Mau nyari siapa juga gak ada. Yang sempurna hanya satu, namanya Allah. Manusia yang sempurna hanya satu, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya yang lain kamu ngadepin siapapun harap maklum. Sesekali bicaranya lembut, sesekali rada ngegas, harap suamimu sesekali senyum, sesekali cemberut, harap anak-anakmu sesekali seneng, sesekali ngambek, harap semua begitu, biasa aja dunia. Tar kalau di surga baru semuanya saling senyum, semuanya saling bahagia, semuanya saling ucapan-ucapan yang menyenangkan. Jadi kalau kamu lagi dengerin suara suami kamu lagi marah-marah, kamu tinggal ingetin aja dalam hati, masih di dunia, belum di surga. Kalau ada anak lagi ngambek, lagi kesel, lagi nangis, kamu ingetin aja hati kamu, masih di dunia. Kalau ada saudara-saudara yang sedang menguji kesabaran hatimu, ingatkan dirimu, saya masih ada belum ada di surga. Udah gitu aja terus, enak hidup kayak gitu. Jadi cara jalaninnya ada 3. 1, maafkan. Yang kedua, maklumi. Yang ketiga, sayangi. Kamu yang paling pantas menyayangi orang tuamu. Orang tuamu kalau bukan kamu yang sayangi, siapa lagi? Kamu yang semestinya paling sayang sama anak-anakmu. Kalau bukan kamu yang sayang sama mereka, siapa lagi? Kamu yang harus paling sayang sama saudara-saudarimu, kakak adekmu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu harus sayang sama mertuamu, jangan cuman mau sama anaknya. Kamu harus sayang sama semua orang-orang yang terkait denganmu. Itu adalah pilihan Allah yang Allah bagi kepadamu. Bu, Kak, Dek, Nak, bahagia itu bukan dengan memiliki orang-orang yang kamu cintai, akan tetapi dengan mencintai orang-orang yang kamu miliki. Yang kamu punya, sayangi. Yang kamu punya, sayangi. Gak usah nyari orang lain. Saya lagi nyari orang yang sayang sama saya.
untuk saya nikah sama dia, untuk saya jadikan dia saudara saya. Bukan. Bukan dengan nyari orang yang kamu sayangi buat kamu jadikan saudara. Tapi bahagia itu adalah dengan menyayangi, mencintai saudara-saudara kamu. Begitu. Jelas? Jelasnya kenceng banget. 3 hal itu jika kamu lakukan: maafi, maklumi, sayang. Hidup kamu akan berlimpah berkah. Hidup kamu akan berlimpah kasih sayang dari Sang Maha Kasih Sayang Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala abamatu. Dan hidup kamu akan banyak dapat kasih sayang dari manusia yang Allah berkata tentangnya, wabil mu'minina raufun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad terhadap orang mukmin penuh kasih, penuh sayang. Yuk disayangin aja semuanya. Bagian dari sayang adalah selalu mendoakan. Doain. Kalau kamu doa tuh doain. Doain keluargamu, doain kakak adekmu, doain saudara-saudarimu, doain terutama orang tuamu, doain anak cucumu, doain terus begitu. Ponakan-ponakanmu, paman bibimu, doain. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya, insya Allah. Dah, ilmunya udah cukup, tinggal ngamalinnya. Yuk kita akhiri dengan doa. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Diletakkan di hati kita rahmat, diletakkan di hati kita kasih sayang. Dengannya kita bisa menyayangi semua hambanya Allah. Dengannya kita bisa menyayangi semua hambanya Allah. Dengannya kita bisa menyayangi semua hambanya Allah. Dengannya kita bisa menyayangi semua orang-orang yang semestinya kita sayangi. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah letakkan dalam hati kita banyak-banyak ampunan. Dengannya kita memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala pula menurunkan banyak-banyak ampunan kepada hamba-hambanya Allah, kepada keluarga kita, yang dengan ampunan yang turun kepada mereka, mereka semuanya mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, inayahnya, rahmatnya, cintanya, berkahnya, cahayanya turun dalam hati kita. Dengannya akhlak kita jadi baik, kepribadian kita jadi baik, perlakuan kita jadi baik, cara kita ngadepin orang jadi baik, cara kita ngadepin diri sendiri jadi baik, cara bicara kita jadi baik, cara dengar kita jadi baik, cara pandang kita jadi baik, sehingga kita hidup dengan cara yang baik, mati dengan cara yang baik, di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang baik, dikumpulkan dengan manusia yang terbaik, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah
syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bihurmat